terima kasih atas pemilihan para juri dan Mark Plus terhadap diri saya untuk menjadi Marketer of the Years tahun 2021 ini. Apa yang tadi Bapak tanyakan mengenai bagaimana kita memulai sebuah integrasi rumah sakit BUMN itu dimulai dari adanya pemikiran bersama bahwa untuk kedepannya kita perlu untuk memikirkan Indonesia harus punya satu korporasi kesehatan yang kuat, ya, karena dalam hal bagaimana kita bisa menciptakan kedaulatan dalam pelayanan kita, kedaulatan di dalam supply chain, terutama yang kita rasakan ketika kita berhadapan dengan COVID, itu kan terasa sekali ya bahwa demand begitu tinggi, supply chain kita kurang, kita perlu untuk mendatangkan barang-barang medis habis pakai itu dari luar negeri, alat-alat kedokteran dari luar negeri, memang karena kedaulatan terhadap supply chain ini menjadi sebuah kesadaran ya, lesson and learn selama kita COVID. Dan apa yang terjadi saat ini kalau kita lihat di industri kesehatan, itu tumbuh mulai pabrik-pabrik yang membuat ventilator dan sebagainya ya. Nah ini sarung tangan, jarum suntik dan sebagainya, ini membuktikan adanya tingkat kesadaran dan memang korporasi level Indonesia itu harus ada untuk bisa menciptakan tadi. Yang ketiga adalah kedaulatan data medis, bahwa data medis itu sangat dibutuhkan dan data medis ini adalah new currency masa depan. Pertempuran di masa depan itu adalah pertempuran tentang data, dan data medis inilah yang harus kita pikirkan ke depannya, sehingga nanti kalau kita lihat industri ini ke depan, maka industri ini akan masuk ke digitalisasi healthcare. Yang keempat adalah kedaulatan dalam bidang penguasaan market. Apa itu adalah bagaimana Indonesia bisa menguasai marketnya sendiri gitu. Jadi IHC, Indonesia Healthcare Corporation, pada kondisi saat ini ketika kita integrasi dan kita melakukan transformasi, maka yang kita ingin capai adalah bagaimana meng-create value yang sifatnya eksponensial pertumbuhannya. Bagaimana menciptakan pertumbuhan yang dengan cepat bersama-sama dengan 75 rumah sakit dan 145 klinik yang kemudian kita bertransformasi. Inilah hasilnya yang tadi Bapak sampaikan kenapa kita bisa mencapai performance yang baik di tahun 2020. Karena proses akuisisi dan integrasinya itu 1 tahun aja pada tahun 2020. Di 2021 kita melakukan transformasi sehingga kita bisa mencapai performance yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi pertanyaan tentang SDM ini memang akan dirasakan oleh semua. Secara nasional kita memang melihat bahwa rasio antara dokter spesialis dengan rasio penduduk kan memang kita masih rendah. Tetapi kita harus punya program percepatan. Untuk di PBMIHC sendiri kita punya program untuk crash program untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di seluruh rumah sakit IHC, yaitu dengan bekerja sama dengan dengan Universitas Brawijaya, Universitas Erlangga, Universitas Indonesia, kita bekerja sama juga dengan Universitas Hasanuddin dan sebagainya, sehingga kita sudah menyiapkan para dokter muda kita untuk belajar. Selain itu juga kita punya program EDP ya, Executive Development Program, itu untuk yang level manajemen. Kalau manajemen dia bisa mengembangkan kemampuan inovasi, kreativitas, kemampuan leadership dia di dalam knowledge dan skill dia nantinya untuk menjadi leader ke depan. Jadi kita dua-duanya nih, klinisnya juga dikejot juga ya, kemudian yang medisnya juga ya, yang manajemen juga ditingkatkan dengan program-program pengembangan skill dan knowledge dalam hal manajemen. Nah, yang ketiga ya yang kita lakukan di tahun ini adalah kita bekerja sama dengan Mayo Clinic karena kita kepingin kita tuh kualitas layanan kita belajar dari yang lebih baik dari kita ya, tetapi yang perlu kita sadari adalah para dokter kita sebenarnya mempunyai skill yang baik ya, mempunyai kemampuan tangannya itu bagus-bagus. Jadi yang diperlukan dalam saat ini adalah sebagai leader saya ingin menyediakan peralatan kedokterannya. Jadi tahun 2022 setelah kita menghadapi masa COVID dan kita COVID, kita harus melakukan yang namanya non-COVID.
bagaimana kita mengembangkan Kongo, yaitu bagaimana kasus-kasus kardiologi kita harus atasi, onkologi, neurologi, gastrointestinal dan juga ortopedi. Nah, kita sebutnya neurologi dan gastrointestinal dan juga ortopedi ini juga 3 penting selain jantung dan onkologi gitu ya. Nah, kita menyiapkan revitalisasi dan modernisasi di semua rumah sakit BUMN. Termasuk juga kita pendekatannya ada yang greenfield, ada yang juga brownfield. Nah, yang brownfield ini kita revitalisasi, kita modernisasi dengan peralatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya adalah kita menambah jumlah radioterapi di rumah sakit RSPP kita tambah, kemudian di rumah sakit Pelni juga kita taruh radioterapi dengan multi energi Linex ya. Nah, itu kita supaya kita bisa memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Nah, untuk jantung kita membuat rumah sakit khusus untuk jantung dan otak, yaitu kita sedang bangun di Indonesia Timur. Kita ingin sekali bagaimana masyarakat Indonesia Timur itu tidak harus datang ke Jakarta, tetapi dia cukup ke Makassar ya, di Sulawesi Selatan kita bangun rumah sakit di sana khusus untuk menangani kasus-kasus jantung dan otak yang merupakan salah satu penyebab kematian yang tertinggi di Indonesia selain juga kanker. Oke. Kita perlu mengembangkan saat ini yang dikembangkan oleh IHC adalah value based care, yaitu kita nomor 1 kita mempercayai bahwa para dokter Indonesia itu sebenarnya dalam hal skill dan knowledge-nya baik, tetapi mereka perlu disediakan sarananya. Jadi ketika sebagai leader saya harus mendengarkan mereka ya. Kemarin saya coba kumpul-kumpul dengan para dokter dan mereka ternyata luar biasa. Mereka sudah mampu melakukan minimal invasif. Mereka sudah melakukan robotik diagnostik ya, menggunakan robot ya. Jadi artinya kita tinggal memfasilitasi. Nah, dengan kita membuka satu rencana ya, kita akan membangun medical tourism yang menjadi salah satu strategi kami ya untuk mengambil market yang saat ini mungkin sulit untuk ke luar negeri ya, kita harus menyediakan. Maka dokter-dokter terbaik kita itu harus kita sediakan tempat, sarana, fasilitas, termasuk adalah bagaimana memberikan pada mereka peralatan kedokteran canggih yang bisa menjadi tempat buat mereka untuk melakukan untuk eksis. Nah, ini yang kita perlu adalah menyediakan sarananya. Saya sangat yakin dengan outcome yang saat ini saya lihat di IHC sendiri, outcome-nya baik untuk operasi ortopedi minimal invasif, urologi minimal invasif, kanker ginekologi minimal invasif, itu udah hasilnya outcome-nya sudah sangat baik. Tapi bagaimana kita menyediakan tempat kerja yang nyaman juga bagi para dokter dengan lebih mengapresiasi mereka sebagai dokter Indonesia. Dan kemudian ada satu lagi yang penting nih, kita bikinkan training untuk komunikasi. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kita perlu menstandarisasikan bagaimana para dokter untuk approach ke pasien ya, berkomunikasi, dan juga bagaimana mereka bekerja dengan lebih meticulous lagi, lebih teliti lagi, lebih memiliki waktu untuk para pasiennya sehingga nanti akan mendeliver value yang lebih baik. Akhirnya outcome-nya baik. Kadang-kadang kan kalau pasien diajak ngobrol sama dokter senang ya, belum apa-apa aja sudah sembuh. Nah, ini yang kita ingin ciptakan adalah continuous healing relationship antara pasien dengan dokter atau value based care ya, di mana kita udah bikin standarisasi pelayanannya, kita menggunakan integrated pathway care ya. Nah, ini yang akan nanti kita terapkan. Selain itu teknologi, digitalisasi itu memudahkan dokter untuk bekerja supaya lebih baik, tidak terlalu melelahkan untuk menulis, dan memudahkan dia untuk melihat integrasi data yang ada di data medical record sehingga dia akan memberikan pengobatan yang lebih tepat dan akurat lagi nantinya. Ya, jadi digitalisasi kita sudah hampir mencapai 80%. Jadi kalau rumah sakit kita yang memang benar-benar dari PBM Group itu tahun ini selesai proses digitalisasi, dan kita tahun depan akan masuk ke dalam grup subsidiary IHC ya.
kita penerapan digitalisasinya. Nah, digitalisasi ini memudahkan memang dokter bekerja dan mengubah cara kerja tidak hanya dokter tapi perawat, dan juga bagaimana cara berintegrasi, berkomunikasi, berkoordinasi antara perawat dengan dokter dan antara dokter dengan dokter spesialis. Nah, ini akan memberikan hasil yang lebih baik karena data itu mudah diakses oleh para dokter. Dan yang satu lagi adalah yang paling penting yang kita ciptakan nih adalah satu medical record, sehingga kalau pasien itu berobat ke rumah sakit lain di lingkungan PBM-IHC itu akan memudahkan untuk mengakses data yang dimiliki. Sekarang ini untuk digitalisasi kita mengembangkan berbagai macam salah satunya telemedicine. Nah, device yang ada tadi kita connect ke telemedicine, termasuk adalah device IoT ya, jam tangan yang kita juga connect dengan ini, dan juga penggunaan device lainnya yang dipegang oleh pasien yang bisa kita monitor. Dan di dalam konsep telemedicine kami sekarang sedang kita kembangkan juga adalah panic button. Jadi sehingga ketika pasien itu menderita sesuatu serangan jantung misalkan, nah itu panic buttonnya tinggal dipencet dan rumah sakit akan mengetahui apa yang terjadi pada pasien, dan pasien bisa segera dikirimkan data langsung ya, datanya akan terbaca di rumah sakit sehingga ketika pasien datang tinggal dilakukan treatment yang dibutuhkan. Ini akan mempercepat segala macam proses. Begitu. Ya, dan nomor satu kita kuatkan dulu brand equity kami. Jadi sekarang kalau dulu kan banyak sekali logo-logo dan sebagainya. Sekarang kita cuma punya satu logo saja, yaitu IHC. Dan ini menjadi master brand kami. Jadi menjadi identity daripada seluruh layanan dari IHC. Jadi sekarang semua menggunakan IHC, semua rumah sakit akan berada di namanya berada di bawah IHC tersebut. Jadi dengan demikian kita udah one brand, one direction, dan kemudian ketika kita melakukan standarisasi layanan, standarisasi digital yang kita miliki, telemedicine yang sama, kemudian one medical record, ini akhirnya kita memang bertransformasi menjadi next, yaitu kita akan masuk ke smart hospital gitu loh. Yang tadi yang diharapkan seluruh data itu merupakan data digital yang akan masuk, dan nanti kita akan masuk ke dalam personal care, kita udah masuk ke dalam predictive treatment, kita udah masuk ke layanan-layanan yang sifatnya udah futuristic begitu. Jadi kita udah masuk ke layanan genomic nutrition, kita udah treatment genetik, kita udah pengobatan, udah imunoterapi, kita udah menggunakan biosimilar terapi untuk kasus-kasus cancer misalkan. Kita udah mulai masuk ke arah futuristic terapi dan penggunaan teknologi medik yang lebih tinggi daripada yang sekarang. Kita menyiapkan nih, kita mau IHC itu masuk ke global, ke pasar, ke market yang lebih besar gitu. Jangan hanya main di market Indonesia, tapi kita juga mau main di market di Asia, seperti itu. Ya, pertanyaannya bagus banget. Jadi kita punya program namanya EDP, Executive Development Program. Jadi kita ambil dari 50 terbaik dari para manajer tengah gitu ya. Terus kemudian kita ambil lagi 50 yang terbaik di level VP gitu. Nah, ini kita lakukan program ini 6 bulan. Jadi setiap orang setelah dipilih dia akan mengikuti program, dan dia punya yang namanya mulai dari ide jadi value. Dia bikin program kerjanya dan kita dukung mereka bagaimana mengimplementasikan program kerja dia, dan kemudian apa value yang mereka dapat dari program yang diimplementasikan tersebut. Dan itu melalui proses mulai dari membuat programnya, tapi ada pembimbingnya begitu, ada kelasnya, dan itu kelas mereka 6 bulan. Dan itu kita berikan kesempatan pada leader-leader yang masih muda ini untuk nantinya akan menjadi leader-leader level di satu di bawah direktur. Kemudian akhirnya kita berharap mereka lah yang akan memimpin masa depan ini. Tentunya teknologi digitalisasi menjadi must ya, harus ya. Itu semua harus dikuasai oleh mereka.
Iya, jadi rumah sakit, jadi gini, kita tuh harus bisa nggak hanya one step ahead, tapi two step ahead, three step ahead daripada jumlah pasien yang akan terjadi. Jadi kita udah prediksi dulu Pak. Jadi ketika kita nih kayak sekarang nih, kita lihat nih, third wave bakalan terjadi nggak? Kita lihat, kita petakan dari seluruh rumah sakit kasus-kasus baru. Sama seperti yang waktu kita di second wave. Waktu di second wave itu kita udah tahu nih, ini bakalan nambah jumlahnya sekian. Itu kita bisa menghitung dari hasil ekspektasi kita berapa nih kira-kira bakalan terjadi. Nah itu dengan demikian kita bisa cepat membangun. Waktu itu kenapa kita bisa membangun dengan cepat, baik di asrama haji, baik di Tanjung Duren ataupun di Lampung ya, kita melakukan persiapan-persiapan untuk membangun modular. Itu oleh karena kita sebelumnya kan sudah belajar dari data yang kita belajar itu, kemudian kita bikin standarisasi kerja kita masing-masing, siapa mengerjakan apa, sehingga ketika kita mau bikin seperti ini, udah ada yang bagian tim yang mendesain, udah tim yang melakukan pengadaan, dan kemudian tim operasional. Yang paling penting adalah justru menyiapkan SDM. Karena SDM itu untuk kita tiba-tiba pasien meningkat, itu kan jumlah SDM kita harus cepat itu naik. Dan ketika kita sudah merekrut tenaga yang akan membantu kita di layanan rawat inap, isolasi ataupun di ICU, kita harus memberikan pelatihan bagaimana menggunakan APD supaya mereka itu aman, tidak tertular penyakit. Karena kita tahu banget ada ventilator, ada HFNC, itu semua menyebabkan aerosol. Jadi kita bagaimana melepas para nakes tapi dengan aman. Itu kita lakukan pelatihan-pelatihan, dan pelatihannya sebelum kita siap bangunan. Jadi bangunan siap, pelatihan juga yang dikerjakan siap, menggunakan ventilator, menggunakan APD, bagaimana mereka harus berperilaku dengan pasien-pasien yang berat. Itu kita kasih ilmunya semua, termasuk adalah bagaimana melakukan cuci darah dan sebagainya. Itu kita latih dia dalam waktu yang singkat. Terus kemudian kita ada SOP bagaimana mereka bekerja, ya jam berapa jam mereka harus bekerja, kapan mereka makan dan sebagainya. Itu kita udah bikin SOP-nya, sehingga ketika terjadi kita harus cepat membangun modular ya, rumah sakit yang ruangan isolasi dengan negatif pressure, itu kita timnya udah siap gitu untuk melakukannya. Itu memang perlu kepemimpinan pastinya, dan juga tim yang solid begitu. Kalau kita melihat bahwa ketika semua orang berusaha berada di rumah, kan work from home, ya. Tapi sebaliknya para nakes dan para tenaga kerja manajemen rumah sakit itu justru dia harus masuk datang kerja di rumah sakit. Dan ini menurut saya mereka punya keberanian itu hanya bisa dilakukan apabila kita bisa menyentuh sisi humanis. Karena memang peristiwa terjadinya COVID itu semua adalah sisi kemanusiaan. Ketika orang terpanggil dari sisi kemanusiaannya, maka dia akan datang dengan kaki yang ringan, dengan niat yang ringan untuk menolong. Alhamdulillah di tim kami, alhamdulillah ya Pak ya, tim kami yang setiap ada peningkatan COVID, kita tuh pergi ke tempat tersebut. Jadi kalau orang pergi keluar, kita pergi ke dalam gitu ya. Dan menyiapkan di sekitar mereka. Kita tuh bekerja di antara para pasien-pasien juga dan teman-teman yang memang berjuang bersama-sama ya. Itu hanya satu tuh menurut saya. Ada sisi kemanusiaan yang terpanggil untuk berbuat baik untuk orang lain. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh apabila leadersnya sama followersnya itu sama gitu. Gak ada yang jadi yang lebih tinggi itu, tapi kita tuh ada kesetaraan ya, ada rasa itu, sehingga kita merasa senasib dan merasa menjadi bagian yang penting. Dan ketika kita melihat pasien pulang, itu hadiah yang luar biasa Pak. Ketika melihat itu pasien dari sakit sehat gitu pulang, itu tuh menurut kami itu tuh hadiah yang membuat kami semangat lagi untuk melakukan lagi untuk menolong orang lain, berbuat yang terbaik bagi orang lain. Itu adalah jadi sebuah memang misi kemanusiaan yang harus kita, dan ini harus bisa dibangun terus menerus dengan tadi Pak. Jadi kita tetap menerapkan protokol. Kita saling ngingetin, makan kita ngingetin harus makan nih, harus pakai masker dan sebagainya, itu kita ingetin semua. Dan kalau misalkan harus istirahat dulu supaya mereka bisa istirahatnya cukup, makannya cukup, semuanya cukup. Jadi tim ini akan tetap kuat untuk bisa
menghadapi tantangan-tantangan. Dan third wave ya, apakah akan terjadi? Ini kita udah siap-siap nih. Kita kemarin udah pertemuan semua sama rumah sakit, kita tetap dalam kondisi bersiaga, kita kita tetap antisipasi segala kemungkinan. Tetapi tetap dengan mengembangkan non-COVID win-back-nya. Anda harus jadi eksekutor ya, kalau nggak jadi eksekutor nggak bisa. Jadi memang pertama adalah semuanya harus dilakukan paralel dan semuanya kita lakukannya bersamaan. Memang ada yang lebih mendesak, yaitu masalah nyawa. Ya, ketika kita berhadapan dengan COVID itu harus jadi prioritas untuk penanganan. Tapi kita harus punya tim nih. Jadi kemarin tuh kita bagi semua tim ini ya, tim yang melakukan akuisisi dan aksi korporasi, tim yang melakukan persiapan untuk pengembangan dan tim yang melakukan COVID itu kita bikin timnya sehingga eksekusinya tetap berjalan dan kita lakukan pertemuan. Dan saya kalau rapat pendek-pendek aja Pak, yang paling penting adalah setiap orang melakukan tugasnya dengan baik dan kita harus menghargai mereka dan memberikan eksekusi yang mereka harapkan. Karena kalau nggak dieksekusi juga mereka nggak maju-maju gitu. Jadi terus terang aja bahwa memang data yang datang itu menjadi bagian dan satu lagi sih harus intuitif juga sih Pak. Kalau nggak intuitif dalam kondisi uncertainty kita nggak bisa membuat eksekusi yang cepat. Tetapi data yang diberikan itu yang menjadikan dasar untuk membuat keputusan. Jadi teman-teman tuh kalau mau dieksekusi hasil kerjanya untuk kita maju kepada posisi yang lain dalam setiap tadi yang 3 tadi Pak ya, besar-besar semua kan Pak ya. Nah itu adalah mereka harus menyajikan kajian dan data sehingga kita mengeksekusinya berdasarkan memang SOP yang harus mereka kerjakan, kajian datanya ada lengkap dan kita lihat bahwa memang value-nya sudah sangat jelas. Oke, kita eksekusi seperti itu.